Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini bersama saya Anissa Isnani Rahma dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial membuat peta dari awal sampai akhir. Jadi di video ini saya hanya akan menjelaskan secara singkat, mengulas secara singkat tutorial yang udah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Saya akan mencoba mendigitasi pesisir bangunan, jaringan jalan, jaringan sungai, fasilitas dan juga utilitas. Oke, langsung aja kita mulai tutorial membuat petanya. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya. Pertama, kita masukkan batas administrasi desa di Kabupaten Sumeneb. Seperti ini. Kemudian kita zoom sampai terlihat jelas lokasi desa saya, yakni di Desa Lembung Timur. Lalu untuk memudahkan kita menemukan lokasi Desa Lembung Timur, caranya aktifkan saja label fitur. Kalau belum muncul, kita klik Properties, kemudian ke label, lalu pilih label field yang akan kita munculkan, yakni NLA-MBJ. Ini merupakan nama desa. Lalu dia akan muncul seperti ini. Nah, kita di sini bisa lihat Lembung Timur letaknya di sini. Kemudian zoom aja. Oke, kalau dirasa sudah selesai, kita langsung masuk pada tutorial input data. Pertama, cek dulu di Open Atribut Tabel pada layer. Di sini saya akan mencoba memasukkan data penduduk dan juga data fasilitas pendidikan di Desa Lembung Timur. Tapi sebelum itu, saya akan memotong dulu daerah di Lembung Timur ini dengan cara start editing. Lalu klik daerah yang akan kita potong. Kemudian ke Geoprocessing, klik Clip. Lalu pilih layer yang akan kita potong. Di sini juga. Kemudian pilih mau diletakkan di folder di mana. Lalu masukkan nama SHP yang akan kita potong. Kalau udah, klik save, lalu oke. Kalau udah selesai, bisa di close aja. Nah, dia akan muncul seperti ini di layer. Coba kita nonaktifkan yang administrasi desa. Nah, dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita ke Add Base Map. Kemudian pilih Imagery, lalu klik Add. Dia akan mencoba memproses seperti ini. Kecepatan memprosesingnya ini tergantung dari kecepatan koneksi internet kalian. Jadi kita tunggu saja sampai base map-nya ini muncul. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu bisa diubah warnanya jadi hollow. Jadi kita mewarnai tepinya saja, garis tepinya saja. Oke, kemudian kita aktifkan label fitur lagi. Properties, kemudian cari label. Kemudian pilih label fieldnya NAMUBJ. Oke, kalau sudah, save edit, kemudian stop editing. Nah, selanjutnya kita langsung input data dari Excel. Pertama, klik kanan pada layer, Join and Relates, kemudian klik Join. Di sini kolom pertama kita pilih field yang akan kita cocokkan dengan data yang sudah kita siapkan di Excel. Kemudian kolom kedua kita masukkan file Excel yang sudah kita buat. Di sini saya sudah membuat data di Excel, yakni data pendidikan.
lalu pilih sheet-nya. Nah, kalau udah dia akan langsung otomatis muncul seperti ini. Lalu jangan lupa divalidasi. Nah, kalau datanya udah valid seperti ini, kita langsung saja bisa close dan klik OK. Coba kita cek di Open Attribute Tabel. Nah, udah muncul datanya di sini. Nah, data ini bersifat temporary, jadi kita harus langsung ekspor datanya di sini biar gak hilang. Klik kanan, lalu cari data, ekspor data, pilih folder. Nah, langsung kalau udah save, klik OK. Kalau udah selesai, kita pilih tambahkan di layer. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita cek apakah datanya udah masuk. Oke, di sini udah ada data pendidikan TK SDN. Kemudian cara yang kedua, ini kita langsung saja masukkan secara manual data ke Open Attribute Tabel. Kita remove dulu, kemudian kita akan masuk ke cara yang kedua, yakni memasukkan secara manual. Add dulu SHP yang udah kita potong tadi. Lalu Open Attribute Tabel. Lalu Table Option. Klik Add Field. Lalu akan muncul seperti ini. Kita beri nama fieldnya. Di sini saya pakai PDDK. Kemudian untuk tipe fieldnya ini kita pakai yang integer. Kemudian precisionnya 0. Lalu kalau udah klik OK. Nah, dia akan muncul fieldnya seperti ini. Kalau udah, kita langsung saja masukkan data dengan cara Start Editing. Kemudian langsung aja ketik di fieldnya jumlah data penduduk, yakni 3987. Kalau udah, tinggal di Save Edit dan Stop Editing. Cara yang kedua ini, datanya bersifat permanen, jadi gak usah diekspor. Datanya tuh udah langsung ada permanen di SHP-nya. Kita coba cek ya. Open Attribute Tabel. Nah, dia langsung tetap ada di SHP-nya tanpa diekspor. Oke, selanjutnya kita masuk pada tutorial mendigitasi. Pertama kita ubah dulu warnanya jadi hollow. Garis tepinya saya warnai merah seperti ini. Kemudian kita zoom dulu untuk memudahkan mendigitasi peta. Oke, kalau sudah, kita buat SHP-nya di folder yang akan kita tempatkan di sini. Klik kanan, kemudian klik New, Save File. Nah, di sini beri nama. Yang pertama saya akan bikin jaringan jalan. Fitur type-nya adalah polyline. Kemudian masukkan sistem koordinatnya. Tahapnya sama seperti di video sebelumnya tentang digitasi peta. Kemudian kita buat lagi save file yang kedua, yakni tentang fasilitas peribadatan. Di sini saya pakai contohnya masjid. Namanya masjid, kemudian pakai poin, lalu masukkan sistem koordinatnya, dan stepnya ini sama seperti yang jaringan jalan tadi. Kemudian yang terakhir kita buat untuk yang bangunan menggunakan polygon. Oke, kalau sudah semua dibuat save filenya, kita langsung aja klik Start Editing.
lalu continue. Nah, kita langsung bisa mendigit. Pertama kita digitasi jalan dulu, klik jaringan jalan, kemudian pilih line. Langsung aja kita mendigit semua jaringan jalan di desa Lembang Timur ini. Kalau dirasa kita sudah selesai mendigit, bisa klik kanan kemudian finish sketch. Kita juga bisa ubah warna dari jalan ini sesuai yang kita inginkan. Kita juga bisa atur ketebalan garisnya. Oke, kalau udah, selanjutnya masjid menggunakan poin. Kita tinggal klik aja di lokasi masjidnya untuk meletakkan poin itu. Oke, kalau udah, clear selected feature. Kita juga bisa pilih ikonnya mau pakai yang mana. Selanjutnya untuk digitasi bangunan, persil bangunan. Kalau untuk persil bangunan kita biar lebih mudah pakai rectangle aja supaya lebih cepat. Oke, di sini saya akan cuma mendigit contohnya saja, nggak semuanya. Oke, jadi kalau udah selesai kita juga bisa ubah warna dari persil bangunannya. Oke, jika udah selesai mendigit semua di daerah Lembang Timur ini, kemudian kita bisa jangan lupa di save edit dan stop editing. Oke, di sini saya sudah selesai mendigit semua daerah di Desa Lembang Timur ini. Kemudian selanjutnya masuk pada tutorial layout peta. Kita ubah dulu tampilannya menjadi layout view seperti ini. Nah, kalau udah selesai, kita ke file, page and print setup, kemudian kita pilih ukuran dari kertasnya. Di sini saya pakai yang A4 dengan format landscape. Kalau udah selesai, klik OK. Kemudian kita tinggal memfitkan petanya dengan ukuran kertasnya. Oke, kemudian untuk petanya kita bisa sesuaikan dengan zoom in zoom out supaya pas dengan bingkai petanya. Kita bisa atur serapi mungkin. Oke, kalau sudah dirasa cukup, kita ke Turbo Drawing, kita akan membuat frame peta. Di sini kita klik rectangle, kemudian kita buat frame petanya. Lalu kita ubah warnanya di properties jadi no fill, terus tipinya warna hitam seperti ini. Kemudian kita bisa atur frame-nya ini sesuai keinginan kita sampai terlihat udah rapi. Kalau udah, selanjutnya kita buat
kotak di samping untuk meletakkan unsur-unsur petanya nanti. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita lanjut untuk membuat garis gitu untuk pemisah unsur-unsur petanya nanti. Untuk step-step membuat layout peta ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya tentang tutorial layout peta. Di sini saya hanya mengulas sedikit saja. Oke, di sini saya sudah selesai membuat layout petanya. Nah, kalau udah, kita langsung aja untuk mengekspor peta ini menjadi bentuk PNG ataupun PDF dengan cara klik file, kemudian export map. Lalu kita pilih resolusinya berapa. Kemudian folder, kemudian klik nama peta yang akan kita masukkan ini. Kalau udah, kita pilih folder yang akan kita tempatkan file ekspornya, klik save, lalu dia akan memproses. Nah, kalau export mapnya sudah selesai, artinya peta yang kita buat sudah tersimpan dan sudah selesai. Oke, mungkin itu saja tutorial membuat peta yang dapat saya jelaskan di video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.